supaya hati tenang dan badan sehat. Kita tahu ayatnya, wa iza maritu fahuwa yashfin. Tahu ayatnya. Dan kalau aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Tahu ayatnya. Tapi ayat ini tidak terpasang dalam diri kita ketika seseorang itu sakit, tidak terpasang. Tidak terpasang ayat itu. Ini semua, sekalian Anda minum herba, datang ke rumah sakit, dokter segala macam. Saya katakan, wallah, kalau Allah belum berkehendak, nggak bakal sembuh. Nggak bakal sembuh. Yang Allah butuhkan, yang Allah perlukan dari diri kita sebagai hamba itu apa? Kepasrahan. Jadi nanti bisa jadi apa? Yang dimakan itu apa? Obatnya sederhana, atau herbalnya lah, jamunya sederhana, tapi dia sudah pasrah. Ya Allah, kuserahkan semua ini kepadamu. Nih, ikhtiar yang bisa aku kerjakan. Di situ Allah munculkan, Allah berikan ridhonya, sembuhlah dia. Itu poinnya. Yang ini hilang di zaman sekarang. Demam sedikit, ketakutan. Apa sedikit, ketakutan. Was-was luar biasa. Kan penyakit itu was-was. Penyakit. Saking luar biasanya penyakit was-was ini, Bapak sekalian. Kalau kita tadaburi surat Al-Falaq sama An-Nas, kita akan ketahui di situ bahwa penyakit was-was itu jauh lebih kita mintain pertolongannya kepada Allah Subhanahu wa taala daripada penyakit fisik atau hal di luar diri kita. Enggak percaya? Mari kita baca surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Kita berlindung kepada Allah, ya, Rabbil falaq. Rabb yang menguasai subuh kan. Min syarri ma khalaq. Kan gitu. Dari kejahatan subuh. Sekali kita nyebut Allah dari kejahatan subuh. Oke. Lihat surat An-Nas. Allah bilang apa? Qul a'udzu birabbin nas. Habis itu malikin nas. Habis apa? Ilahin nas. 3 kali kita menyebut nama Allah untuk apa? Min syarril waswasil khannas. Quran aja udah ngomong itu penyakit jauh lebih berbahaya dan harus kita minta perlindungan pada Allah 3 kali daripada penyakit eksternal atau mungkin gangguan eksternal. Gitu loh. Maka tadi saya katakan bahwa kalau kita sudah mulai memahami ini, Bapak sekalian, ya. Tadi kalau ayat yang saya baca di awal tadi, wallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin, kata Allah, liyazdadu imana ma'a imanihim, bahwa dialah Allah yang menurunkan ketenangan. Ketenangan itu bukan didapat dari pergi berlibur. Pergi zaman sekarang itu namanya healing so strong, ya. Bukan di sana. Gila dia berlibur 3 hari, 4 hari, balik sama aja. Kenapa? Karena ketenangan itu, lihat ayat tadi, Allah sudah katakan, Allah lah yang menurunkan, dialah Allah yang menurunkan. Menurunkan kan berarti dari atas ke bawah kan? Berarti Allah yang menurunkan, Allah yang masukkan dalam hati kita. Itu. Nah, tenang itu menjadi bab yang sekarang jadi penyakit. Lawannya namanya apa? Sekarang muncul namanya anxiety, cemas. Semua dicemasin. Itu penyakit kan? Kenapa bisa muncul kayak begini? Itu banyak pembahasannya. Tapi salah satu pembahasannya adalah dia nggak ngerti atau belum paham dengan makosid ini. Saya katakan tadi, penyakit-penyakit ada sekarang ini banyak lu nggak ada gitu loh. Gara-gara ulah kita sendiri, ya. Ulah kita sendiri. Tadi saya katakan puasa. Tadi sedikit nyinggung tentang puasa. Puasa itu makosidnya sebenarnya apa? Jaga hati kita. Allah sudah bilang, Allah nggak butuh puasamu sepanjang engkau masih bohong, fitnah. Kan gitu kata Allah. Itu kan penyakit tuh, racun. Jadi artinya apa? Sesuailah dengan kaidah yang Nabi sampaikan tadi. Nabi bilang apa? Kalau dia baik, kolbunya baik, maka baiklah semua. Ya. Kalau ini bagus, maka normal lah semua. Jangan ada dendam, kata Nabi. Jangan ada hasad, jangan marah, jangan benci, jangan takut, jangan sedih. Itu kan penyakit semua tuh. Jangan curiga sama orang. Dikit-dikit dicurigai, matilah. Apalagi masuk, ini penting nih pelajaran. Apalagi sampai masuk ke teritorinya Allah. Ya, begini Bapak sekalian. Anda kesini atau kita kesini nih, ada yang ngatur nggak? Adalah Allah yang memperjalankan kaki kita ke sini, bukan kita yang punya kaki. Ada banyak orang yang punya kaki tapi tidak kesini hari ini kan? Ada banyak orang yang punya tangan juga nggak bisa melakukan apapun karena Allah nggak berkehendak gitu lah. Artinya apa? Semua urusan kita ini diatur, diawasi, dikendalikan oleh Allah. Artinya lihat, ketika ada orang curiga misalkan sama orang lain, aslinya dia curiganya sama siapa? Sama Allah. Apa yang mau dicurigain? Suami misalkan pergilah bekerja, istrinya curiga luar biasa, jangan-jangan kawin lagi lah gitu kan, misal apalah segala macam. Padahal apa yang mau dikhawatirin apa? Toh seandainya nauzubillah min dzalik suami juga mengerjakan hal yang tidak baik, tanggung dosa sendirilah, daripada jasadnya sang istri itu menderita gara-gara apa? Curiga. Itu poinnya. Jadi kalau suami Anda pergi mau kerja, pergilah, saya titipkan kau pada Allah, selesai. Ya, kau buat baik, kau dapat pahala, kau buat dosa kau sendiri. Gak usah pusing-pusing, jangan disimpan itunya tuh. Paham ya? Karena itu penyakit. Sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Sudah dijelaskan, hindarilah prasangka, kata Allah. Sudah dibilangin sama Allah kayak begitu.